Di banyak belahan dunia, buaya adalah simbol maut. Predator purba yang telah bertahan jutaan tahun, penguasa sunyi di puncak rantai makanan, dan seringkali menjadi ancaman mematikan bagi manusia. Namun di sebuah wilayah di Cina, makhluk yang kita takuti ini memiliki makna yang sangat berbeda. Di sana, buaya bukan sekedar ancaman. Mereka adalah bagian dari industri bernilai miliaran. Bayangkan menghadapi predator seberat ratusan kilogram dengan rahang yang mampu menghancurkan tulang hanya menggunakan alat sederhana yang dialiri tegangan listrik tinggi dan teknik yang telah diasah selama bertahun-tahun. Ini bukan adegan film, ini adalah pekerjaan nyata. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana proses panen predator raksasa ini dilakukan dan mengapa industri ini bisa berkembang dalam skala yang begitu masif. Berbeda dengan perburuan liar yang merusak ekosistem, di penangkaran ini buaya harus ditangkap hidup-hidup dan tanpa satupun luka pada kulitnya. Setiap goresan kecil bisa menurunkan nilai ekonomi secara drastis. Karena itulah mereka menggunakan joran pancing khusus dengan tali berdaya tahan ekstrim. Perhatikan baik-baik gerakannya. Ini bukan adu kekuatan otot, tapi adu kecerdikan dan kontrol emosi. Jika tali ditarik terlalu keras, ia akan putus. Jika terlalu kendur, sang predator bisa menyeret manusia ke dalam air. Setiap tarikan adalah keputusan hidup dan mati, dihitung dalam hitungan detik. Di Indonesia, kita lebih sering mendengar konflik antara buaya dan manusia di alam liar. Konflik yang sering berakhir tragis bagi salah satu pihak. Namun di Cina, pendekatannya berbeda. Penangkaran buaya dijalankan sebagai bisnis legal yang terorganisir dengan tujuan mengendalikan populasi sekaligus memenuhi kebutuhan industri. Buaya-buaya ini dikembangbiakan secara massal, dipantau pertumbuhannya, dan ketika mencapai ukuran tertentu, mereka dikumpulkan menggunakan kendaraan khusus untuk dibawa ke pusat pengolahan. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan perburuan ilegal dan, setidaknya secara teori, mengurangi tekanan terhadap populasi buaya liar di alam. Mungkin Anda bertanya-tanya, kemana semua buaya ini akhirnya pergi? Jawabannya mungkin mengejutkan. Sebagian besar berakhir jauh dari rawa dan sungai, di butik-butik mewah Paris dan Milan. Kulit buaya dari penangkaran ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, menjadi bahan baku tas, sepatu, dan ikat pinggang premium merek internasional. Di saat yang sama, di pasar Asia Timur, daging buaya juga memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas kuliner dan pengobatan tradisional. Inilah ironi modern yang sulit dihindari. Predator paling mematikan di alam bisa berubah menjadi produk paling mewah di tangan manusia. Menurut saya pribadi, ini adalah gambaran kompleks hubungan manusia dengan alam. Menghargai predator tidak selalu berarti membiarkan mereka sepenuhnya liar, tapi juga tentang bagaimana manusia memilih untuk mengelola kekuatan alam itu, apakah dengan keserakahan atau dengan sistem yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pekerjaan ini jelas berbahaya dan membutuhkan nyali baja. Namun di balik ketegangan setiap tarikan tali, ada sistem ekonomi yang menghidupi ribuan orang. Pertanyaannya sekarang kembali pada kita. Apakah ini solusi cerdas, atau hanya cara lain manusia menaklukkan alam dengan wajah yang lebih rapi? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda memiliki keberanian untuk bekerja di tengah ribuan predator purba ini? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jika Anda tertarik melihat sisi lain hubungan manusia dan alam liar seperti ini, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.